Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Uliarati, DIM 2122015, mahasiswa Honors Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Mata kuliah Keperawatan Gerontik. Hari ini saya akan menyampaikan laporan pendahuluan tentang demensia pada lansia. Selamat menyaksikan. A. Konsep lansia. 1. Definisi. Gerontik atau lansia adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia melalui 3 tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa, dan tua. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan figur tubuh yang tidak proporsional. Nugroho 2008. 2. Batasan-batasan lanjut usia. Ada beberapa sumber batasan lansia yang ada dalam buku Padilla 2013. Batasan umur lansia menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO lanjut usia meliputi 1. Usia pertengahan atau middle age, yaitu usia 45 sampai 59 tahun. 2. Lanjut usia atau elderly, antara 60 sampai 74 tahun. 3. Lanjut usia tua atau old, antara 75 sampai 90 tahun. 4. Sangat tua atau very old, di atas 90 tahun. 3. Tipe lanjut usia di Indonesia. Menurut Nugroho 2008, yang pertama yaitu tipe optimis, kedua tipe konstruktif, ketiga tipe ketergantungan, keempat tipe defensif, kelima tipe pemilihan dan serius, keenam tipe pemarah dan frustasi, ketujuh tipe bermusuhan, yang kedelapan tipe putus asa, membenci dan menyalahkan diri sendiri. Keempat, perubahan akibat proses menua. Menurut Nugroho 2008, 1. Sel menurun atau lebih sedikit. 2. Sistem persarapan panca indera mengecil, penglihatan, pendengaran menghilang, cara penciuman dan perasa mengecil. C. Sistem pendengaran. Tinnitus atau bising yang bersifat mendengung, bisa bernada tinggi atau rendah, bisa terus-menerus atau intermitan. Kemudian D. Sistem penglihatan. Lensa lebih suram menjadi katarak dan mengganggu penglihatan. Kelima, sistem kardiovaskular. Tekanan darah meninggi akibat resistensi pembuluh darah perifer meningkat dengan sistol normal kurang lebih 170 per mmHg dan diastol 90 mmHg. Kelima, masalah yang bisa muncul pada lansia menurut Nugroho 2008 yaitu salah satunya adalah demensia. B. Konsep penyakit. 1. Definisi. Demensia adalah keadaan di mana seseorang mengalami penurunan kemampuan daya ingat dan daya pikir, dan penurunan kemampuan tersebut menimbulkan gangguan terhadap fungsi kehidupan sehari-hari. Adanya gejala yang ditandai dengan penurunan kognitif, perubahan mood, dan tingkah laku sehingga mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari penderita. Menurut Aspirani 2014. 2. Etiologi. Penyebab demensia menurut Nugroho 2008 ada 3 golongan. Yang pertama yaitu sindroma demensia dengan penyakit yang etiologi dasarnya tidak dikenal kelainannya, yaitu terdapat pada subsurel atau secara biokimiawi pada sistem enzim atau pada metabolisme. B. Sindrom demensia dengan etiologi yang dikenal tetapi belum dapat diobati. Penyebab utamanya yaitu 1. Penyakit degenerasi spinocerebral, kedua subakut
leukoencephalitis, sklerotik unbothered. 3. Chorea Huntington. Ketiga, sindrom demensia dengan etiologi penyakit yang dapat diobati. Di antaranya yaitu 1. Penyakit kardiovaskuler, 2. Penyakit metabolik, 3. Gangguan nutrisi, 4. Akibat intoksikasi menahun. Ketiga, klasifikasi demensia. Menurut Aspirani 2014 dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu demensia kortikal dan subkortikal. Demensia kortikal merupakan demensia yang muncul dari kelainan pada korteks cerebri, substansi grisea yang berperan penting dalam proses kognitif. 2. Demensia subkortikal merupakan demensia yang termasuk non-Alzheimer, muncul dari kelainan yang terjadi pada korteks cerebris substansi alba. Kemudian B. Demensia reversibel dan non-reversibel. 1. Demensia reversibel merupakan demensia dengan faktor penyebab yang dapat diobati. 2. Demensia non-reversibel merupakan demensia dengan faktor penyebab yang tidak dapat diobati dan bersifat kronik progresif. 3. Demensia presinilis dan sinilis. 1. Demensia presinilis merupakan demensia yang terjadi pada golongan umur lebih muda, yaitu usia 40-50 tahun. Sedangkan demensia sinilis yaitu merupakan demensia yang muncul setelah umur 65 tahun. Yang keempat, manifestasi klinis. Menurut Nugroho 2009, manifestasi klinis secara umum yaitu 1. Menurunnya daya ingat yang terjadi. 2. Gangguan orientasi waktu, tempat, misalnya lupa hari, bulan, tahun, dan tempat tinggal penderita demensia. 3. Penurunan ketidakmampuan menyusun kata menjadi kalimat yang benar dan menggunakan kata yang tidak tepat. 4. Ekspresi yang berlebihan, misalnya seperti menangis berlebihan saat melihat drama televisi atau marah pada hal-hal yang kecil. 5. Adanya perubahan perilaku seperti acuh tak acuh, menarik diri, dan gelisah. 5. Komplikasi. Menurut Pusaria 2011, komplikasi yang terjadi pada demensia adalah 1. Peningkatan resiko infeksi di seluruh tubuh. 1. Ulcus diabeticus. 2. Infeksi saluran kencing. 3. Pneumonia. 2. Tromboli infark miokardium. 3. Kejang. 4. Kontraktor sendi. 5. Kehilangan kemampuan untuk merawat diri. 6. Malnutrisi dan dehidrasi akibat nafsu makan dan kesulitan menggunakan peralatan makan. Menurut Munir 2018, terapi non-farmakologi yang pertama yaitu mencegah mengelola faktor resiko yang dapat memberatkan penyakit. Kedua, melaksanakan hobi dan aktivitas sosial sesuai kemampuan. 3. Melaksanakan lupa, yaitu latih ulang, perhatikan, dan asosiasi. Yang keempat, yaitu tingkatkan aktivitas di siang hari. 7. Patofisiologi dan pathway. Penyakit degeneratif pada otak, gangguan vaskuler, dan penyakit lainnya, gangguan nutrisi metabolik, dan toksitasi akan menyebabkan sel neuron mengalami kerusakan melalui mekanisme iskemia, inflamasi, disposisi protein abnormal, sehingga jumlah neuron menurun dan mengganggu fungsi area ventrikal atau fungsi psikotropikal. Hal ini akan menimbulkan gangguan psikognitif, daya ingat, daya pikir dan belajar, gangguan perhatian, kesadaran, persepsi, isi pikiran, emosi, dan mood. Pada patologis tersebut dapat memunculkan keadaan fosia akut demensia. Kemudian untuk pathway-nya di sini
Faktor predisposisi virus lambat, proses autoimun, keracunan, aluminium, dan genetik. Menyebabkan penurunan metabolisme dan aliran darah di korteks parietalis superior yang menyebabkan degenerasi neuron kolinergik. Kemudian menyebabkan kesulitan neurofibrilar yang difus dan hilangnya serat saraf kolinegri di korteks cerebellum. Kemudian terjadilah plak senilis yang menyebabkan kelainan neurotransmitter serta penurunan sel neuron kolinergik yang berproyeksi di hipotalamus dan amigdala yang menyebabkan asitofilin dan menurunnya pada otak, yang menyebabkan demensia dengan adanya risiko cedera dan ketidakmampuan gerak. Demensia menyebabkan perubahan kemampuan merawat diri sehingga terjadilah defisit perawatan diri yang terdiri dari mandi, berpakaian, makan, dan eliminasi. Kemudian, demensia menyebabkan kehilangan kemampuan menyelesaikan masalah, yaitu emosi, labil, pelupa, dan apatis yang dapat menyebabkan hambatan komunikasi verbal. Kemudian menyebabkan loss deep memory yang dapat menyebabkan kerusakan memori. Kemudian menyebabkan tingkah laku aneh dan kacau dan cenderung mengembara sehingga beresiko untuk terjadinya cedera. Kemudian 8 yaitu pemeriksaan penunjang. Menurut Asosiasi Alzheimer Indonesia 2003, yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium rutin, pemeriksaan darah lengkap, urinalisis, elektrolit serum, kalsium darah, ureum, fungsi hati, hormon tiroid, kadar asam folat. Kedua, imaging, komputer tomografi atau CT scan dan MRI yang telah menjadi pemeriksaan rutin dalam pemeriksaan pasien demensia. Yang ketiga yaitu pemeriksaan EEG atau elektroensefalogram pada Alzheimer stadium lanjut dapat memberikan gambaran difus lambat dan periodik. Kemudian pemeriksaan cairan otak. Kelima, pemeriksaan genetika. Keenam, sebagai suatu asesmen awal pemeriksaan status mental mini, yaitu tes yang paling banyak dipakai tetapi sensitif untuk mendeteksi gangguan memori ringan. C. Konsep dasar asuhan keperawatan. Menurut Aspirani 2014, satu pengkajian berisi identitas klien, 2 keluhan utama, ketiga pemeriksaan fisik yang terdiri dari keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan review of system yang terdiri dari sistem pernapasan, sirkulasi, persyarapan, perkemihan, pencernaan, dan muskuloskeletal. Kemudian kelima yaitu pengkajian saraf kranial. Pengkajian saraf kranial meliputi kranialia 1 sampai 12. Kemudian pemeriksaan pola fungsi kesehatan yang terdiri dari pola persepsi dan tata laksana hidup sehat, pola tidur dan istirahat, pola aktivitas, pola hubungan dan peran, pola sensori dan kognitif, pola persepsi dan konsep diri, pola mekanisme, pola spiritual, dan personal hygiene. Kemudian yang terakhir yaitu data subjektif dan data objektif dari pasien. Yang kedua yaitu diagnosa keperawatan pada penyakit demensia, yaitu 1. Resiko cedera ditandai dengan gangguan fungsi kognitif, gangguan orientasi, afektif, usia ekstrim. Kedua yaitu kerusakan memori berhubungan dengan distraksi lingkungan, gangguan neuronologis ditandai dengan mudah lupa, ketidakmampuan mengingat informasi baru, informasi faktual, dan kegiatan yang pernah dilakukan. Ketiga, defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan kognitif atau persepsi ditandai dengan ketika klien mengalami ketergantungan dalam melakukan perawatan diri. Keempat,
Hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan emosi, persepsi, sistem saraf pusat ditandai dengan disorientasi orang, waktu, tempat, dan kesulitan memahami komunikasi. Ketiga, asuhan keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama yaitu diagnosa resiko cedera ditandai dengan gangguan fungsi kognitif, gangguan orientasi, orientasi efektif, dan usia ekstrim dengan label NOC tingkat demensia dan label NIC manajemen demensia yang terdiri dari identifikasi perilaku biasa yang dilakukan oleh pasien dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, monitor fungsi kognitif dengan menggunakan kajian terstandar. Ketiga, sediakan lingkungan yang nyaman dan aman. Keempat, identifikasi dan tindakan benda yang berbahaya dalam ruangan pasien. Yang kelima, memakai gelang identitas pada pasien. 6. Gunakan distraksi atau pengalihan untuk mengelola perilaku pasien. 7. Berikan waktu istirahat. Ke-8, monitor nutrisi dan berat badan pasien. Ke-9, berikan ruangan aman. 10, pilih aktivitas televisi, radio, atau aktivitas kelompok atau 1-1 berdasarkan kemampuan untuk mengelola kognitif dan minat pasien. Diagnosa yang kedua yaitu kerusakan memori berhubungan dengan distraksi lingkungan yang gangguan neurologis ditandai dengan mudah lupa, ketidakmampuan mengingat informasi baru, informasi faktual, dan kegiatan yang telah dilakukan dengan label NOC memori dan label NIC latihan memori, yaitu 1. Diskusikan pasien atau keluarga yang mengalami masalah ingatan. Kedua, stimulasi ingatan dengan cara mengulangi pemikiran pasien. 3. Implementasikan teknik mengingat yang tepat seperti visual imagery, menggunakan papan nama atau permainan ingat, dan mengulangi informasi. Keempat, latihan orientasi, melatih informasi pribadi. 5. Menanyakan kepada pasien kegiatan yang baru saja dilakukan. 6. Merujuk pada terapi okupasi, dan 7 adalah monitor pada latihan mengingat. Diagnosa ketiga yaitu defisit perawatan diri yang berhubungan dengan gangguan kognitif atau persepsi ditandai dengan klien yang mengalami ketergantungan dalam melakukan perawatan diri dengan label NOC perawatan diri aktivitas sehari-hari dan label NIC bantuan perawatan diri yang terdiri dari 1. Monitor kemampuan klien untuk melakukan perawatan diri secara mandiri. Kedua, monitor kebutuhan klien untuk alat-alat bantu membersihkan diri, berpakaian, berhias, dan toileting. Ketiga, sediakan bantuan sampai klien mampu melakukan perawatan diri secara mandiri. Keempat, dorong klien untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Kelima, dorong klien melakukan secara mandiri tanpa diberikan bantuan. Ketujuh, berikan aktivitas rutin. Kedelapan, pertimbangkan usia klien jika mendorong pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Dan diagnosa yang terakhir yaitu hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan emosi, persepsi, sistem saraf pusat ditandai dengan disorientasi orang, waktu, tempat, dan kesulitan memahami komunikasi dengan label NOC yaitu tingkat demensia dan label NIC yaitu manajemen demensia yang terdiri dari 1. Dengan identifikasi pola-pola perilaku, kegiatan atau kebiasaan pasien seperti tidur, eliminasi penggunaan obat, dan perawatan diri. Kemudian yang kedua yaitu monitor fungsi kognitif dengan alat pengkajian yang terstandar. Ketiga, sediakan lingkungan yang aman. 4. Identifikasi dan hindarkan dari benda yang berbahaya. 5. Kenakan gelang identitas. Kemudian 6. Gunakan distraksi atau pengalihan untuk mengelola perilaku pasien. Ketujuh, berikan waktu untuk istirahat.
Yang kedelapan yaitu monitor suhu dan berat badan. 9. Berikan ruangan yang aman. 10. Pilih aktivitas televisi, radio, kelompok, atau 1 lawan 1 berdasarkan kemampuan pengelolaan kognitif dan minat pasien. Baik, terima kasih. Sekian laporan pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.